Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir ke dunia menjadi anugerah terbesar dalam hidup kami, menjadi penasehat, menjadi juru selamat, bahkan menjadi Bapa yang kekal bagi kami. Sore malam hari ini umat-Mu berkumpul di tempat ini karena kami tahu ini adalah cerita tentang hidup kami yang diselamatkan oleh Sang Raja. Saat kami dalam keadaan yang terpuruk dan dalam keadaan yang sangat-sangat buruk sekalipun, kasih-Mu lebih daripada sempurna, lebih daripada cukup. Saat Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan dalam perayaan Natal malam hari ini, kiranya kuasa kelahiran-Mu boleh memulihkan hati kami, membawa kami kembali kepada rancangan-Mu yang semula, untuk hidup kami boleh menjadi perwakilan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berbicara bagi setiap kami, nyatakan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, bersyukur kembali boleh bertemu dengan tatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 tahun lebih saya tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, ya. Dan waktu tadi menyembah Tuhan dari tempat duduk saya, sesuatu saya membayangkan bagaimana Bapak Ibu mengikuti ibadah saat saya berkhotbah lewat layar ini, ya. Jadi tadi saya bayangkan, wah, keadaannya seperti apa, ya. Dan mungkin soundnya kayak tadi ada beberapa bagian yang mungkin suara musiknya yang lebih kencang. Saya berpikir bagaimana mereka mendengarkan khotbah saya waktu itu, gitu ya. Jadi ya sukacita besar sekali lagi boleh pada akhirnya berkumpul, bertemu dengan secara tatap muka dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, yang mungkin belum familiar dengan gereja ini, saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Lasben Sitinjak. Saya dipercayakan Tuhan mengembalakan di tempat ini, dan dari perintisan sampai dengan bulan ini kita masuk dalam tahun yang ke-11, ya, sesudah diresmikan. Jadi malam hari ini juga adalah acara ulang tahun, ya, ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi gereja ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Dan saya juga sedang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan satu gereja yang baru kita rintis. Bulan Juni kemarin diresmikan di sebuah kota di Amerika, namanya kotanya Bakersfield, ya, dan berada di state California. Puji nama Tuhan, ya, gereja yang kita rintis di sana sudah bisa saya tinggal sementara, ya, tapi belum seterusnya. Jadi oleh karena itu, saudaraku, nanti Januari kami harus kembali lagi ke Amerika, ya. Jadi ya kalau Tuhan, ya, gerakan kemanapun Tuhan membawa kita, saudaraku, sebagai perwakilan kerajaannya di muka bumi ini, kita harus siap. Ya, Pak Abraham tadi malam nanya, Pak masih mau kembali ke Amerika? Saya bilang, kemana Tuhan tuntun, ya. Kalau Tuhan tuntun saudaraku akan menetap kembali di Siantar, ya, kita mengikuti jalan Tuhan, ya. Karena apa? Sekali lagi, hidup kita adalah perwakilan kerajaannya. Jadi sama seperti duta besar, saudaraku. Kalau presiden memerintahkan pindah negara, maka seorang duta besar akan pindah negara. Saudara adalah duta besar kerajaan sorga. Katakan amin. Amin. Boleh lihat kanan kiri, katakan kamu duta besar kerajaan sorga. Haleluya. Ya, karena apa Bapak Ibu? Tujuan saudara ada di muka bumi ini, nanti kita akan belajar bersama-sama, ya. Tujuan kita ada di muka bumi ini adalah untuk merepresentasikan atau menyatakan atau mewakilkan kerajaannya di muka bumi ini, ya. Waktu Tuhan menjadikan manusia, ya, dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan kita dijadikan segambar dengan dia untuk, ya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya, menyatakan kerajaannya di muka bumi ini.
Namun ya, dalam cerita selanjutnya, kisah selanjutnya, manusia yang gagal ketika mereka saudaraku tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah. Nah saudara, ini kisah yang mungkin kayak biasa kita dengar, tapi malam hari ini saya berdoa ya, setiap kita boleh kembali merenungkan kenapa Tuhan ciptakan kita di muka bumi ini dan kenapa kita rayakan Natal ya. Karena apa saudara? Inilah cerita tentang bagaimana ketika manusia itu tidak ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan akhirnya saudara jatuh dalam dosa, dan Tuhan datang untuk menebus manusia ya. Nah, oleh karena itu tema dari Natal di tahun 2024 ini dari Rock International Ministry adalah Son of Man. Nah saudara, Yesus ya memiliki banyak panggilan saat dia ada di dunia. Saat Yesus ada di dunia, dia 100% tetap Tuhan, tapi dia 100% manusia. Ya, dia datang ke dunia, ya dia menjadi manusia karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Nah, kita akan lihat nanti kisahnya ya. Nah, Son of Man kita lihat dalam kitab Daniel dulu ya, dalam kitab Daniel pasal 7. Ya silakan multimedia. Ya, dari sini kita lihat bagaimana saudaraku ya janji keselamatan itu ketika Tuhan datang sebagai anak manusia. Ya, dalam ayat 13 aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14 ya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah saudara, anak manusia di sini dalam kitab Daniel ini 600 tahun sebelum Yesus lahir, ya sudah dinubuatkan, sudah diperlihatkan kepada Nabi Daniel bahwa akan ada seorang yang rupanya seperti anak manusia, yang akan menjadi juru selamat, yang segala kekuasaan dan kekuasaan sebagai raja ada pada dia. Bahkan ya, segala kerajaan akan tunduk kepada dia dan kerajaannya tidak akan musnah. Dan siapakah itu saudaraku? Dialah Yesus Kristus. Nah, disinilah gambaran yang akan terjadi ketika kita malam ini kita rayakan sebagai Natal. Ya, 600 tahun kurang lebih sebelum Yesus datang ke dunia, saudaraku, Daniel yang pada saat itu hidup dari satu raja kepada kerajaan yang lain berganti-ganti, saudara, Tuhan berikan gambaran bagaimana ya anak manusia yaitu Yesus Tuhan itu sendiri akan turun, datang menjadi juru selamat yang akan memegang kekuasaan. Nah, tadi saya katakan ini adalah cerita tentang kita, ini adalah cerita tentang bagaimana penebusan oleh Tuhan atas umat manusia. Nah, saudaraku, ya ketika Tuhan jadikan manusia itu, kita akan lihat ya peristiwa ini. Ya, anak-anak sekolah minggu boleh tenang. Ya, kita bersuka cita. Mereka tadi menyanyikan Malam Kudus ya. Jadi sebelum malam itu ada, saudaraku, ya ada cerita, ada peristiwa ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan malam yang kudus itulah malam penebusan itu ya. Adik-adik sekolah minggu, tenang sedikit, saya akan berusaha selesai dalam waktu 20 menit ke depan ya. Dan yang paling utama adalah kita tangkap pesan Natal ini ya. Nah, saudara, kita mau lihat Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19. Ini cerita tentang kejatuhan manusia. Nah, apa yang saudara baca ini nanti, walaupun saudara lihat ini cerita tentang Adam dan Hawa, manusia yang jatuh dalam dosa, tapi sebenarnya inilah cerita tentang kita ya. Apa yang saudara lihat ya, inilah gambaran kita. Dan di sini saudara akan mengerti kenapa dalam hidup ini ada banyak hal yang menjadi pergumulan. Kenapa dalam hidup ini ya, mungkin kita sering bertanya, kenapa aku seperti ini, kenapa aku menderita, kenapa aku berlelah, bahkan kenapa aku kehilangan orang yang aku kasihi. Saudara,
ini cerita tentang kita. Di sini nanti kita mengerti ya bagaimana itu bisa terjadi. Apa yang menjadi keadaan kita sekarang dimulai dari peristiwa ini, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, ayat 1 saudara boleh ikuti di layar depan. Ada pun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat kedua, lalu sang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, saudaraku, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara lihat sampai ayat yang kelima ini peristiwa yang bahkan sampai saat ini masih sering terjadi dalam hidup kita. Bagaimana iblis dengan kebohongannya sering sekali, saudaraku, itu berulang-ulang menyatakan sesuatu sehingga kebohongan yang terus-menerus diucapkan, yang terus-menerus kita dengar, lama-lama kita anggap kebenaran. Ya, ketika iblis lalu menggoda perempuan ini atau menipu perempuan ini, yaitu Hawa, saudara, ya dari seolah-olah setuju dengan Hawa dulu, ya. Dan iblis berkata, kayaknya kamu nggak bisa makan. Oh bisa, oh iya benar bisa. Cuman yang itu nggak bisa karena kalau kamu makan nanti kamu akan serupa dengan Allah. Saudara, dalam perjalanan kita, ya sering sekali kita tertipu oleh tipu daya iblis. Sehingga saudaraku dari sini ya kita belajar untuk mempercayai firman, bukan mempercayai apa yang kita anggap benar, tapi apa yang dikatakan firman. Nah, ayat yang selanjutnya saudaraku, ayat yang ke-6 di sini peristiwanya mulai. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cala. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu yang dosa yang menjadi dosa turunan bagi kita, saudaraku, ya akibat yang pertama adalah hubungan mereka dengan Tuhan rusak. Ya, akibat yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan rusak, saudaraku. Karena apa? Manusia melakukan dosa. Manusia melanggar perintah. Apa yang Tuhan katakan? Jangan. Nah, itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, saudaraku, ya, sehingga makanya kalau saudara ingin mencari Tuhan, yang walaupun sebenarnya Tuhan terlebih rindu mencari kita, saudaraku, itu karena dampak dari dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Nah, yang berikutnya saudaraku, ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Akibat yang kedua, saat manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan dirinya menjadi rusak. Ya, dikatakan dalam ayat tadi bagaimana Adam berkata, aku menjadi takut. Saudara, ketakutan itu tidak datang dari Tuhan. Sebab apa firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama hubungannya dengan Tuhan rusak, yang kedua hubungannya dengan dirinya menjadi rusak. Saudara, sering sekali kita takut dengan segala sesuatu dalam hidup ini. Itu sebenarnya karena kita, saudara, tidak mengenal diri kita di dalam ciptaan Tuhan. Karena kita, saudaraku, tidak melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Ya, kalau saudara ingat peristiwa sedikit saya review ketika orang Israel diintimidasi oleh Goliat, ya semua tentara Israel ketakutan.
termasuk rajanya, namun satu orang yang tidak takut, yaitu seorang anak muda yang mukanya kemerah-merahan, usianya yang mungkin belasan tahun, 19 atau mungkin awal 20-an. Dan saudaraku, namanya adalah Daud, dan Daud tidak takut, ya. Karena apa? Daud melihat siapa dia. Karena dalam Mazmur 139 Daud berkata, Tuhan, Engkau menjadikan aku, menenun aku di dalam rahim ibuku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, saudara, kalau hidup saudara dipenuhi dengan ketakutan hari-hari ini, percayalah itu akibat dari dosa. Dan ini momen yang baik untuk saudara lihat diri saudara seturut dengan cara Tuhan melihat dan menjadikan engkau. Ya, nah, dampak selanjutnya suatu, ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya, dampak selanjutnya ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dampak selanjutnya, hubungan sesama manusia itu menjadi rusak. Ya, Adam dan Hawa yang dahulunya mereka selaku saling mencintai, ya, Adam memuji Hawa, dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, ya. Dia dikatakan, wow men, katanya kan waktu Adam selaku melihat, ya, waktu Adam melihat Hawa, dia berkata, wow men, gitu. Ya, nggak disebut woman selaku, ya, tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, selaku Adam mulai menyalahkan Hawa. Saudara, kalau ada pasangan suami istri sering sekali saling menyalahkan satu dengan yang lain, itu akibat dari dosa. Ya, kalau ada sesama saudara orang tua saling menyalahkan, itu akibat dari dosa. Sebab apa, Bapak Ibu? Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk saling mengasihi, tapi karena dosa mulai saling menyalahkan. Ya, akibat yang pertama tadi hubungan dengan Tuhan rusak, yang kedua hubungan dengan diri sendiri rusak, yang ketiga hubungan dengan sesama rusak. Yang keempat, apalagi sesuatu yang rusak, ya. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Ya, ayat 13, jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Suatu dampak yang keempat, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Hubungan manusia selaku dengan alam semesta menjadi rusak. Ya, semestinya alam semesta ini kita nikmati tanpa ada kerusakan, tanpa ada gempa bumi, tanpa ada longsor, tanpa ada bencana alam. Tapi karena dosa selaku, makanya di mana-mana terjadi bencana alam, di mana-mana terjadi eksploitasi terhadap bumi. Karena akibat dosa. Ya, hubungan kita dengan alam semesta juga menjadi rusak. Ya, dan selanjutnya, ya, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan akan berkuasa atasmu. Saudara, yang kelima saudaraku, ya, wanita saudaraku, ya, dalam kita berkembang biak, wanita saudaraku, dalam kita beranak cucu ke manusia itu mengalami kesakitan. Jadi dari sini kita lihat sebenarnya waktu Tuhan ciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 28, berkuasa atas bumi, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan penuhi bumi. Saudaraku, ya, Tuhan memberikan perintah itu, kita penuhi bumi ini sebenarnya tidak dengan kesakitan. Ya, sebenarnya rencana Tuhan, Adam saudaraku, ya, berketurunan lewat Hawa, semestinya Hawa saudaraku, perempuan, tidak mengalami kesakitan saat melahirkan. Jadi kalau kita lihat di awal sebelumnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, semestinya ibu-ibu, ya, kaum perempuan yang kalau mau melahirkan itu suraku kesakitan, semestinya kalau bukan karena dosa kalian melahirkan tanpa kesakitan. Ya, harusnya santai dalam melahirkan, sambil WA, sambil nonton sinetron. 1 jam lagi aku mau melahirkan, tunggu ya, santai saudaraku, ya. Tidak perlu operasi, tidak perlu dibius dan lain sebagainya saudaraku.
Ya saya heran saudaraku, saya berpikir sekiranya manusia nggak jatuh dalam dosa, mungkin kita saudaraku ya laki-laki ini pengen punya banyak anak saudaraku ya. Yang perempuan yang berkata jangan sudah cukup ya, karena mereka yang merasakan kesakitan. Kalau sekiranya nggak jatuh dalam dosa, ya mungkin ya diantara kita kayak kami saudaraku, orang tua kami punya anak 9 yang hidup. Kalau nggak salah ada 3 yang meninggal, jadi 12 orang ya. Istri saya baru 3 saudaraku, dia udah minta ampun, jangan tambah lagi katanya. Saya bilang kalau bisa 5 sayang, saya bilang gitu. Ya, tapi dia bilang enggak, 3 udah cukup. Ya, apalagi kalau melahirkan di Amerika saudaraku, waduh, beda dengan di Indonesia. Anak kami Alinda yang pertama lahir di Amerika 10 tahun yang lalu, 2014 ya. Bulan Januari nanti dia 10 tahun. Saudara, waktu dia lahir di sana, itu gak kayak di sini, saudaraku, banyak yang bantu. Ya dia harus kerja sendiri, dia baru melahirkan pagi-pagi, malamnya udah disuruh jalan sama dokternya. Tidak pakai istirahat. Dan di sana habis itu saudaraku nggak nyampe seminggu, banyak ibu-ibu yang sudah melahirkan udah bawa anaknya keluar jalan-jalan. Ya, mereka terbiasa seperti itu ya. Jadi waktu anak kami yang kedua saudaraku, ya mau dikaruniakan kepada kami, istri saya berkata saya nggak mau lagi di Amerika, mau jadi Siantar aja. Akhirnya Benaya lahir di Siantar. Ya, Benaya selalu bilang saya juga pengen menjadi warga negara Amerika Pak. Ya, dia selalu nanya kenapa Pak? Kok saya lahirnya di Indonesia? Kenapa Cici Adin lahir di Amerika? Ya saya bilang sama Ben, tenang aja Ben, warga negara kerajaan surga. Ya, orang berlomba-lomba jadi warga negara Amerika, tapi kita warga negara kerajaan surga saudaraku. Ya memang sebagai warga negara Amerika banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Tapi sebagai warga negara kerajaan surga lebih banyak manfaatnya saudaraku. Ya dari sini tadi kita lihat karena dosa lah ternyata ibu-ibu ini saudaraku nggak mau nambah anak. Ya, kalau yang laki-laki yang bapak-bapaknya maunya nambah anak. Kalau bukan karena dosa, ya kita bapak-bapak mungkin gampang mintanya. Sayang kita tambah lagi ya, siap gitu saudaraku ya. Sehingga akhirnya penuhi bumi, benar-benar gampang terpenuhi. Tapi karena dosa, ya berjuang saudaraku. Bahkan dampak selanjutnya dikatakan, ya kaum laki-laki. Lalu firman-Nya kepada manusia itu ayat 17, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, kayaknya kita nggak akan pernah punya utang saudaraku. Ya, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, bapak-bapak nggak capek kalian kerja. Ya, nggak capek, nggak bersusah payah kita mencari makanan di muka bumi ini. Tapi karena dosa saudaraku, dengan berjeli lelah, ya hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan diri sendiri rusak, hubungan dengan sesama rusak, saling menyalahkan, ya saling curiga, hubungan dengan alam semesta rusak saudaraku. Penderitaan dalam berlipat ganda dalam berusaha dan dalam mencari nafkah saudaraku. Saudara, semua itu akibat dari dosa. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menjanjikan keselamatan. Ya Tuhan berkata, keturunan perempuan ini akan meremukkan tubuh. Ya menit-menit atau jam atau hari ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menjanjikan keselamatan. Ya, dan nubuatan itu beratus-ratus tahun sebelum kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita sudah dinubuatkan. Ya, Yesaya 7 ayat 14 saudaraku, ya, salah satu nubuatannya lagi yang dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan ada di antara kita, bersama-sama dengan kita. Selama nubuatan tentang keselamatan itu, Yesus yang menjadi manusia, yang beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun sebelum janji itu tergenapi, sudah disampaikan. Dan ayat yang terakhir saudaraku, Yohanes 3 ayat 16, sebelum kita berdoa, akhirnya ya Yesus sendiri yang mengatakan bagaimana rencana keselamatan itu.
digenapi lewat kehidupannya. Ya, Yohanes 3:16 khusus ayat ini yang terakhir saya rindu kita baca bersama-sama. 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus, the Son of Man, anak manusia itu yang turun menjadi sama seperti manusia, menjadi manusia, dan Dia tetap Allah. Dia berkata, Aku telah datang untuk menyelamatkan umat manusia karena kasih Allah begitu besar bagi umat manusia. Saudaraku, ya, dalam pertanyaan perjalanan hidup kita tadi, hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan diri kita sendiri rusak, saudaraku, hubungan dengan sesama kita rusak, dengan alam semesta, ya, dan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Saudara, ya, Yesus datang untuk memulihkan kembali semua kerusakan, semua dampak dari dosa itu. Karena apa? Karena kasih-Nya besar kepada kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir, saudaraku, bahwa peristiwa Natal, perayaan Natal hanya sekedar seremoni. Kita berpikir Tuhan itu jauh dari kita, Tuhan itu tidak mengenal kita secara pribadi. Tapi apa yang dikatakan Yesus sendiri, bahwa Dia mengenal kita secara pribadi dan Dia datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan mematahkan segala kutuk dosa itu secara pribadi bersama-sama dengan kita. Sebab apa? Dalam ayat tadi dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini tidak berkata supaya semua orang Kristen beroleh hidup yang kekal, supaya orang Kristen tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi dikatakan apa? Setiap orang percaya, ya, setiap yang mau percaya kepada Dia tidak binasa. Ya, ayat ini tidak mengatakan supaya setiap orang ganteng yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi siapa saja. Ya, kalau bahasa Inggrisnya disebut whomsoever, siapa aja. Ya, mau dia jelek, mau dia cantik, mau dia ganteng, mau dia orang kaya, mau dia orang yang punya utang, ya. Tapi kalau kau percaya kepada Yesus, engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tidak dikatakan supaya setiap orang yang rajin ke gereja tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak dikatakan supaya setiap orang, ya, yang baik, yang tidak pernah berbuat dosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak. Tapi dikatakan siapa aja. Katakan kanan kirimu, siapa aja yang percaya kepada Yesus. Ya, termasuk kamu, katakan sahabatku. Ya, siapapun kita tidak akan binasa kalau kita percaya kepada janji keselamatan itu, kepada karya keselamatan itu, yaitu Yesus yang turun menjadi manusia. Saudara, ada orang berkata dan banyak mengolok-olok tentang peristiwa Natal. Mereka berkata, mana bisa Tuhan menjadi manusia? Dan ngapain Tuhan menjadi manusia? Saudaraku berpikir ini tidak masuk akal. Tapi ya, kalau berbicara tentang hal yang paling masuk akal bagi saya, saudaraku, hal yang paling masuk akal adalah mempercayai janji Tuhan ini. Ya, karena apa? Dari sini, saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita bisa melihat perjalanan hidup kita. Kita bisa melihat kenapa kita dalam keadaan sekarang seperti ini. Ternyata itu karena dosa. Alkitablah yang dengan jelas, ya, yang dengan gamblang menggambarkan perjalanan dari mana kita berada, untuk apa kita ada di bumi ini, dan kegagalan manusia, kegagalan kita sampai sekarang untuk mungkin dengan dosa dan kelemahan kita. Dan di sini juga dalam kitabnya ini kita bisa melihat karya penyelamatan itu. Ya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena Dia mau menyelamatkan manusia. Makanya, saudaraku, ya, Tuhan bisa menjadi manusia, manusia tidak bisa menjadi Tuhan.
Ya kalau saudara hidup dalam pemerintahan kerajaan, kayak di Inggris Raja Charles, saudaraku, Raja Charles bisa jadi tukang beca. Bisa enggak? Bisa, saudaraku. Dia tinggal pakai kumis sedikit menyamar, dia tarik beca. Ya kayak mungkin di Jogja, ya Sri Sultan bisa jadi tukang beca. Dia tinggal ngayu beca, dia berkata 5.000 Malioboro, ya saudaraku. Tapi tukang beca tidak bisa jadi sultan, saudaraku. Ya saudara, Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia yang gak bisa menjadi Tuhan. Dan ketika Tuhan menjadi manusia, karena apa? Karena Dia ingin menyelamatkan saya dan saudara, sehingga hidup kita dipulihkan. Siapa saja yang percaya kepada karya keselamatan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ingat kembali, hubungan yang dipulihkan itu, saudara, ya, itu yang membuat kita boleh terus melanjutkan karya dari rencana Tuhan atas hidup kita. Sehingga dalam hari-hari kita ke depan, dalam perjalanan kita tahu kedatangan Yesus untuk menyelamatkan kita itu telah memulihkan rencananya, sehingga kita bisa kembali hidup menjadi perwakilan kerajaan surga. Sehingga ketakutan tidak menguasai engkau lagi. Sebab malam ketika Yesus lahir di dunia, kabar pertama dari malaikat dalam Lukas 1 surah dikatakan, jangan takut. Ya karena apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dampak yang pertama, salah satu yang pertama juga adalah manusia menjadi takut. Saudara, hari ini mari pandang hidupmu di dalam rencana Tuhan. Kalau Yesus sampai meninggalkan surga untuk menebus saudara, itu karena hidup saudara begitu berharga, punya peranan penting dalam kerajaannya. Ya, saudara, Yesus turun dari surga itu sekali lagi untuk siapa yang mau percaya. Tidak ditentukan dengan wajahnya seperti apa, kekayaannya, tapi siapa saja. Makanya saya sering katakan, kalau sekiranya di bumi ini, di dunia ini hanya ada satu orang, dan itu adalah saudara sendiri, Yesus akan tetap turun dari surga lahir untuk menyelamatkan kita. Karena apa, saudaraku? Dia buktikan dalam ilustrasi ketika dia berkata, ya seorang gembala yang punya 100 domba, satu tersesat, yang 99 ditinggalkan hanya untuk mencari yang satu ekor. Saudara, kalau hanya satu orang dan saudara sendiri yang ada di bumi ini, Natal tetap ada. Karena hidup saudara begitu berharga untuk menyatakan kerajaannya. Makanya dia katakan, karena begitu besar kasihku akan dunia ini, ya siapa saja yang percaya kepadaku, ya mau satu orang aja, ya dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat betapa berharganya hidup saudara. Karena itu dalam tahun-tahun yang akan kita jalan, selesai ibadah ini, kiranya tidak ada ketakutan lagi yang menguasai hidup saudara. Ya lihat hidupmu di dalam rancangannya, lihat hidupmu ya di dalam kehendaknya. Bapak Ibu, ya rancangan Tuhan bagi hidup kita itu begitu indah, begitu mulia. Ya dalam 1 Korintus 2:9 dikatakan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sedang sediakan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia, yang mengasihi Dia. Saudara, dalam perjalanan saya melayani Tuhan, terakhir ini di Bakersfield ini, saya melihat banyak sekali karya Tuhan di gereja kita di Rock International Ministry Bakersfield. Sebelum saya balik ke sini, saudaraku, ada kabar sukacita. Pernah istri saya membagikan video. Ada salah seorang jemaat yang kami layani, orang Amerika. Ya. Gereja kita kebanyakan orang Indonesia, tapi yang hadir beraneka ragam bangsa. Ada orang Meksiko, orang Amerika, orang Romania, ya, orang China pernah datang, Korea, saudaraku, dan ada satu orang yang kami layani yang sakit cancer, sakit kanker. Saudara, sebelum kami pulang ke sini, luar biasa saudaraku, ya, orang ini berkata kepada saya, kankernya sudah sembuh. Wah, luar biasa saudaraku, ya. Dan saya berkata, ya, nanti saya dengar kesaksian sesudah saya balik dari Indonesia. Saudaraku, kita doakan orang ini, ya, beberapa bulan kita doakan, dan dia berkata, sebelum kami pulang ini, hasil lab saya menunjukkan kanker saya sudah tidak ada lagi. Walaupun dokternya berkata, saya tidak percaya, kamu harus ke lab lagi. Tapi saudaraku, ya, di situ karya Tuhan saya lihat. Saudara, ya, itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Saya hanya dipakai sebagai alat untuk berdoa. Dan Bapak Ibu saudaraku bisa menjadi alatnya
untuk berdoa bagi bangsa-bangsa yang tidak pernah saudara lihat, yang tidak pernah saudara bayangkan. Hidup saudara dalam rencananya adalah untuk menyatakan kerajaannya. Karena itu momen Natal ini saudara, biarlah itu untuk melihat hidup kita di dalam rencananya, sehingga dampak dari semua dosa tadi yang pasti hubungan dengan Tuhan sudah dipulihkan, hubungan dengan sesama ya dipulihkan, dan hubungan dengan diri kita bisa melihat diri kita di dalam rencananya. Kiranya Natal malam hari ini sungguh-sungguh membawa kuasa keselamatan dari anak manusia itu, Yesus Kristus, yang mau disebut dirinya menjadi anak manusia. Karena apa? Karena dia mau menyelamatkan manusia, yaitu saya dan saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang mau percaya kepada janji keselamatan Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman ini. Kita lihat hidup kita yang begitu mulia dan berharga. Tuhan selamatkan saudara, Tuhan tinggalkan sorga, turun ke dunia menjadi manusia, supaya siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya segala ketakutanmu dilenyapkan, supaya hubunganmu dengan Sang Pencipta dipulihkan, supaya pencarianmu akan kepuasan hidup dengan jerih lelah itu terpuaskan dengan pribadi Yesus. Malam hari ini akui Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dalam setiap usaha, kelelahan, dan juga segala upaya yang mungkin kita coba untuk menemukan kepuasan sejati, Yesus katakan, kalau engkau meminum air yang kuberikan, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Kami akui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami malam hari ini, Tuhan. Terima kasih. Yesus adalah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jika ada di antara engkau yang masih mencari dan mencari, jika ada di antara engkau yang mungkin lelah, di antara engkau yang mungkin hampir berputus asa, malam hari ini biarkan Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidupmu. Terima Dia, akui Dia, berserah penuh dalam segala-galanya. Engkau tahu bahwa segala penderitaan, segala keluh kesah, dan segala kekhawatiranmu semua karena dampak dari dosa. Pada awalnya Tuhan rancangkan hidupmu adalah untuk menjadi perwakilan kerajaan-Nya. Tuhan rancangkan hidupmu di bumi ini untuk menyatakan kemuliaan kerajaan-Nya. Tapi oleh karena dosa, semua itu menjadi rusak. Hubunganmu dengan Tuhan menjadi rusak. Ketakutan demi ketakutan mungkin menyertai hari-harimu. Jerih lelahmu sepertinya tidak memberikan hasil yang memuaskan bagimu. Sebab hanya Yesus Sang Juru Selamat itulah yang akan memulihkan segala sesuatunya dalam hidupmu. Dialah Firman yang menjadi manusia. Dialah yang turun ke bumi, yang adalah Allah itu sendiri. Namun Dia tinggalkan surga karena kasih-Nya untuk menggantikan hukuman dari dosa yang harusnya engkau tanggung, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kepuasan hidup, beroleh kehidupan yang kekal. Saat engkau mungkin mencari kepuasan dari apa yang ditawarkan dunia, percayalah
hanya pada pribadinya hidupmu akan dipuaskan. Di dalam segala ketakutan dan kekhawatiranmu, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau kamu mau membuat komitmenmu kembali untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, untuk berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, engkau boleh naikkan pujian ini, angkat tanganmu, katakan, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ini hubungan pribadimu dengan Tuhan. Akui Dia. Bahwa kuasa kelahiranmu sanggup menembus segala batas kegelapan dalam hidup kami. Kuasa kelahiranmu sanggup memberikan tuntunan dalam jalan-jalan, dalam hari-hari kami, dalam tahun-tahun kami yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, yang penuh dengan ketidakpastian. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau boleh terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam hidup umat-Mu. Siapapun mereka yang ada di tempat ini, mereka lah alasan kenapa Engkau turun ke dunia. Siapapun mereka di tempat ini, tua muda besar kecil, apapun bentuk rupa mereka, diterima, dipuji orang, dihina orang, tidak dianggap orang, dipandang hina oleh dunia atau oleh bahkan diri mereka sendiri. Namun siapapun mereka, mereka lah alasan kenapa Engkau turun ke dunia. Siapa saja yang percaya kepadamu akan beroleh pemulihan dari segala kutuk dosa itu, akan beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Tuhan, Engkau yang mengenal mereka secara pribadi, dan Engkau yang terus berbicara dalam hati dan hidup mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus berbicara menyatakan kebesaran kasih-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Yesus Kaulah Juru